Saya Siswanto selaku guru SKI di MA Nahdlatul Ulama 2 Serangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Program bersebut Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor peserta PPG 233282084. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Nahdlatul Ulama 2 Serangan pada kelas 10 dengan materi substansi dan strategi dakwah Nabi periode Makkah. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Masih semangat? Semangat pokoknya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan Mas Bro untuk dimulai dalam berdoa. Silakan pimpin. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Oke, terima kasih. Selesai. Semoga saja atas doa tadi pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ada manfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian saya akan cek kehadiran kalian semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, saya cek satu persatu ya. Pertama Aisyah, Alvina, Ana Ulfa, Arina, Hidayah. Kemudian nanti ketika saya mengatakan ini, saya akan beri motivasi jauh-jauh terlebih dahulu supaya untuk membangkitkan semangat kalian bersama, gitu ya. Karena ini kan cuacanya ya agak lumayan, kan? Ini adalah musim panas sekali, meskipun pagi tapi cuacanya masih panas. Ya. Ketika saya mengatakan semangat pagi anak-anak, maka kalian mengatakan Semangat juga. ketika saya mengatakan siapa bisa, Saya bisa. semangat pagi anak-anak, Semangat pagi, Pak. siapa bisa, Saya bisa. siapa bisa. Saya bisa. Ternyata meskipun pada keadaan hari keadaan begini, kalian tetap masih dalam keadaan semangat gitu. Ini kemudian dalam pembelajaran atau kurikulum sekarang ini itu adalah kurikulum merdeka, yaitu yang ditekankan itu adalah yang namanya P5PPRA. Apa itu P5PPRA? Nah, ini saya akan memperkenalkan kalian dulu karena ini adalah kurikulum baru di madrasah kita, maka saya akan memperkenalkan dulu. P5PPRA itu adalah, itu kepanjangannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pelajar Rahmatan lil Alamin. Apa itu? Yaitu proyek pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman
dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Karena sebagai dasar negara kita atau ideologi negara kita itu adalah Pancasila, dan itu harus diterapkan oleh semua warga negara Indonesia. Kemudian dan profil pelajar rahmatul lil alamin, yaitu konsep kebaikan dan keadilan dalam Islam di kalangan pelajar. Karena gabungan di antara profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu sesuai dengan keagamaan yang ada di Indonesia. Ini poin-poin apa saja kan yang ada pada P5 PPRA itu? Nah, ini silakan ini diamati dan silakan ini dibaca dan bisa didengarkan ketika saya menjelaskan. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Apa itu? Oke, kita langsung masuk pada materi hari ini, yaitu terkait substansi dan strategi dakwah Nabi periode Makkah. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Guru. Silahkan apa yang telah kalian miliki, yaitu buku paket dan buku-buku yang lainnya, itu silahkan dibaca dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti akan saya kasih pertanyaan. Iya, saya kasih pertanyaan. Waktunya selesai. Oke. Ini saya ada pertanyaan. Silakan nanti dijawab. Pertanyaan yang pertama. Nanti ketika siapa yang bisa menjawab langsung saya Pak yang akan menjawabnya. Pertanyaan yang pertama. Apa itu dakwah? Dakwah itu apa? Oke, silakan. Upaya untuk menyebarkan ajaran Islam, memperkuat keimanan dan mengajak orang lain untuk mengenal dan mengikuti ajaran Islam. Oke, tepuk tangan untuk dari sini. Berikutnya, siapa? Bacakan wahyu pertama yang turun. Silakan, siapa yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Aisyah. Pertanyaan yang ketiga. Siapa yang termasuk as-sabiqunal awwalu? Siapa ayo? Silakan. Angkat jadinya siapa? Siapa yang termasuk as-sabiqunal awwalu? Langsung saja angkat jadinya. Oh, silakan Mbak Siti Farhana. Khadijah, Alif, Oke, Aiman. Ada yang bisa menentukan untuk si Farhana dulu, Mbak Siti akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini yang terkait substansi dakwah strategi substansi dan strategi dakwah Nabi periode Mekah. Ini tujuan pembelajarannya yaitu memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang kedua, memahami peran dan strategi yang digunakan oleh Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam di Mekah, terutama saat berhadapan dengan tantangan dan perlawanan kuat dari kaum Quraisy. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang berikutnya yaitu manfaat. Manfaatnya apa saja? Manfaat setelah kita mempelajari pelajaran atau materi substansi dan strategi dakwah Nabi periode Mekah. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami
memahami dasar-dasar akidah Islam seperti keesaan Allah Ta'ala, hari kiamat, kepentingan menjaga kesucian jiwa. Ini membantu peserta didik memahami prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang membentuk fondasi kepercayaan dan praktik keagamaan. Nah, ini pembelajaran pada hari ini adalah berbentuk problem dasar learning, ya kan? Jadi problem dasar learning, jadi pembelajaran yang berbasis ya, pembelajaran yang berbasis. Maksudnya apa pembelajaran yang berbasis masalah? Nantinya itu adalah kita memunculkan masalah, kemudian kita analisis, kita teliti, dan untuk merumuskan jawabannya itu bagaimana. Ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu yang dinamakan substansi dan strategi dakwah Nabi periode. Itu apa? Ini ya. Ini. Silakan kalian amati, kalian baca, kalian dengarkan. Substansi dakwah ini adalah merujuk pada pesan dan ajaran yang diteruskan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat Mekah selama periode. Ini substansi ya, substansi. Kemudian strategi dakwah yaitu pendekatan dan metode yang digunakan oleh Nabi dalam menyebarkan pesan agama Islam selama periode Mekah. Jadi artinya apa? Nabi Muhammad nantinya itu ketika sudah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala menyebarkan agama Islam, ini punya strategi-strategi yang sangat luar biasa sekali, yang nantinya semua kalangan masyarakat itu mampu menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Substansinya apa saja, strateginya apa saja, ini nanti akan saya sampaikan kepada kalian sebelum kalian akan melaksanakan berdiskusi. Kemudian, nah ini materi tadi yang sudah kalian baca selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan pematik saya. Nah ya, ini ada cakupan materi. Cakupan materi. Materi yang pertama yaitu terkait masalah pemberani dan syariah. Yang nomor 2 kejujuran dan kepercayaan. Nomor 3 mediasi dan penyelesaian. Nomor 4 penasihat. Apa yang disebut istilah dan ibadah. Nomor 5 penyampaian materi dan tugas pengajian. Ini cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, ini pemberani, Nabi Muhammad pemberani. Kejujuran, Nabi Muhammad jujur dan kepercayaannya itu luar biasa sekali, ya. Mediasinya atau penyelesaian konflik, Nabi Muhammad itu sangat cerdas sekali dalam menyelesaikan konflik. Nanti silakan kaji bersama, ya kan. Ini hanya sekedar saya menyampaikan cakupan materi saja yang nantinya akan kalian diskusikan. Kemudian yang pertama itu gambar apa itu? Berikutnya itu gambar apa? Guru pasti di guru pasti ada apa itu? Ya, ada ular. Itu menandakan apa itu? Surat Nabi Muhammad. Surat Nabi Muhammad. Kemudian itu? Oke. Kemudian gambar? Gambar? Jabal Tur, yaitu kalau dinamakan sebagai gunung Tur, ya kan ya? Atau dua tur. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila. Mengapa saya tampil gambar ini? Karena pada pembelajaran kali ini itu adalah sesuai dengan V5 PPRA, yaitu profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan pembelajaran kali ini, yaitu adalah saya akan membagi kelompok, dan kelompok itu sudah saya bagi melalui dengan cara diferensiasi, yaitu memetakan sesuai dengan keinginan dan kehendak peserta didik. Ada yang suka yang namanya audio visual,
visual, ada yang suka visual, ada yang suka audio, ada yang suka yang namanya kinestik. Jadi itu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing itu. Artinya apa? Semua anak itu tidak bisa dipukul sama rata. Ada yang suka audiovisual, ada yang suka visual, ada yang suka audio, ada yang suka kinestik. Kinestik itu adalah cukup yaitu hanya membaca buku, nggak suka mendengarkan dan yang nggak suka melihat atau menonton video. Ya. Nah ini kelompok sudah saya bagi. Silakan kalian membentuk kelompok. Oke, silakan langsung. Oke ya, sudah membentuk kelompok masing-masing. Ya, oke. Sekarang adalah saya akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini nanti akan membantu kalian, akan mengawal kalian ketika kalian proses diskusi. Harapan saya dalam diskusi nanti itu adalah sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ketika kalian suka video, buka video. Nanti kita bagi. Sifatnya adalah berkolaborasi. Sifatnya adalah bekerja sama. Tidak ada anak yang ngomong sendiri. Semuanya belajar. Semuanya mencari informasi, ya kan? Mencari informasi. Informasi dari mana? Silakan dicari semua. Silakan digali semua. Ini saya akan bagi. Kelompok Abu Bakar, ini yang kelompok Umar bin Khattab, ini yang kelompok Utsman bin Affan, ini yang kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok sudah saya bentuk, LKPD sudah saya berikan kepada kalian. Silahkan informasi kalian gali, silahkan dicari dari sisi mana saja. Oke. Jangan lupa link yang sudah saya sharekan di grup kalian, silakan dibuka. Banyak sekali itu informasi yang saya berikan kepada kalian untuk membantu di dalam mendiskusikan permasalahan atau persoalan pada materi atau pada pembelajaran hari ini. Persoalannya apa itu? Yang pertama apa? Bagaimana menggambarkan strategi dakwah Rasulullah SAW selama periode Makkah dan apa prinsip-prinsip yang mendasarinya? Oke, itu permasalahan yang pertama, ya kan? Yang ada di LKPD. Kemudian permasalahan yang kedua siapa? Yang bisa menyampaikannya? Oke, silakan. Apa peran Khadijah dalam kehidupan dan karir perdagangan Rasulullah SAW dan bagaimana pernikahan mereka mempengaruhi perkembangan agama Islam? Oke.
Saya bisa presentasi ya. Ya, oke. Oke, waktunya selesai. Waktunya selesai. Pada saat ini adalah waktunya presentasi. Diawali dari kelompok Abu Bakar dulu. Oke, silakan. Mana yang kelompok Abu Bakar? Oke, silakan. Silakan. Dan bisa didampingi dua temannya. Oke, bisa didampingi dua temannya. Ayo, bisa didampingi dua temannya. Ya, ya, bisa didampingi dua temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan proses permasalahan bagaimana menggambarkan strategi dakwah Rasulullah SAW selama periode Makkah dan apa prinsip-prinsip yang mendasari. Ya, silakan, presentasikan. Dari diskusi kami, keterbatasan sumber daya, maka adalah kota yang mayoritasnya penduduknya musyrik dan Rasulullah SAW memiliki sedikit dukungan dan sumber daya. Oleh karena itu, strategi dakwah Rasulullah haruslah lebih sabar dan penuh hikmah. Penekanan pada tauhid. Silakan mendengarkan semua. Silakan mendengarkan. Periode maka sangat menekankan kesan Allah atau keesaan Allah atau tauhid. Rasulullah SAW secara konsisten mengajarkan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan semua bentuk penyembahan berbahasa harus ditinggalkan. Oke, terima kasih untuk kelompok Abu Bakar. Kami harus ada yang mampu untuk mengevaluasi atau menganalisis dari apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok Abu Bakar. Siapa yang bisa? Saya. Oke, silakan, silakan. Sambil berdiri, Pak, dan menghadap ke yang presentasi. Saya akan mengevaluasi mengenai Abu Bakar. Prestasi yang kalian lakukan sangat bagus. Karena menghargai dan mendedikasi Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam di tengah-tengah sumber daya manusia yang ketat. Ini adalah pelajaran berharga tentang ketekunan, kesabaran, dan kekuatan keyakinan dalam dakwah Islam. Dan ini menunjukkan profil pelajaran Pancasila dan profil pelajaran kehormatan alamin. Oke, bagus sekali tepuk tangan untuk kelompok. Cukup ya, silakan. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok berikutnya yaitu kelompok Umar bin Khattab. Silakan untuk presentasi ke depan. Silakan. Bisa Mbak Fia, bisa Mbak Intan, bisa Mbak Daria. Dan bisa ditemani salah satu temannya. Silakan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok Umar bin Khattab ingin mempresentasikan mengenai apa yang telah kami diskusikan terkait masalah bagaimana menggambarkan strategi dakwah Rasulullah SAW selama periode Makkah dan apa prinsip
Dan yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, membangun komunitas kecil. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW membutuhkan kelompok kecil orang yang menerima Islam dan membangun komunitas kecil yang kuat, dan ini memungkinkan perkembangan ajaran Islam secara perlahan dan berkelanjutan. Cukup? Cukup? Ada yang menanggapinya? Atau ada yang menganalisis? Atau cukup bagus itu? Cukup bagus. Atau sudah bagus? Oke, tepuk tangan untuk Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok Utsman bin Affan. Silakan. Silakan. Kelompok Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan apa yang telah saya diskusikan dengan teman-teman saya, yaitu mengenai bagaimana menggambarkan strategi dakwah Rasulullah SAW selama periode Makkah dan apa prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu keadilan dan sosial. Dakwah Rasulullah SAW mengajak periode Makkah berfokus pada keadilan sosial dan perlindungan dan asasi manusia atau HAM. Rasulullah memprotes perlakuan tidak adil dan penindasan yang terjadi di Makkah. Dan yang kedua, yaitu bagaimana peran Khadijah binti Khuwailid dalam kehidupan Rasulullah SAW, terutama dalam hal dagangannya dan pernikahannya mereka, dan apa dampaknya terhadap perjalanan hidup beliau. Peran Khadijah dalam dagangan Rasulullah. Khadijah adalah seorang pedagang kaya yang memiliki bisnis yang sukses sebelum dia menikahi Nabi Muhammad SAW. Dia mempekerjakan Rasulullah sebagai pengelola perdagangannya, yang mengharuskannya melakukan perjalanan jauh untuk melakukan dagangannya. Khadijah mempercayai Rasulullah dengan cerdas, itu karena dia melihat kejujuran dan integritasnya. Ini membantu Rasulullah mengembangkan keterampilan dagang yang berguna dalam misi dakwahnya. Selain itu, penghasilan dari bisnis Khadijah juga mendukung perjuangan awal Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Oke, apa yang telah disampaikan oleh kelompok Utsman bin Affan, ada yang bisa mengevaluasi atau menganalisis atau menanggapinya? Atau menanyakan? Oke, siapa? Nah, oke, silakan Mbak Alvina. Silakan sambil berdiri, Mbak. Mengajak ke presentasi. Kami menganalisis presentasi kelompok Utsman bin Affan. Kami menganalisis atas tanggapan yang telah disampaikan oleh kelompok Utsman bin Affan. Saya sangat setuju bahwa pernyataan itu adalah menghargai peran penting yang dimainkan oleh Khadijah dalam mendukung Nabi Muhammad SAW dalam awal misi Islam. Ini juga menyoroti pentingnya kepercayaan, dukungan, dan pengembangan keterampilan dan pembangunan individu dan dalam mencapai tujuan bersama. Oke, tepuk tangan. Ada yang bisa menanggapi lagi? Ada yang bisa menanggapi? Cukup? Cukup. Oh ya, silakan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berikutnya yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini akan mempresentasikan yang sudah
silakan. Mbak Osida ya, silakan Mbak Osida silakan. Saya akan menambahkan atas pendapat Arifina Tutowi bahwa pemahaman dan interpretasi sejarah Islam cenderung bervariasi di kalangan berbagai kelompok dan individu. Ini mencerminkan kompleksitas sejarah Islam dan memberikan peluang untuk refleksi dan diskusi yang lebih dalam tentang nilai-nilai, strategi, dan tantangan dalam menyebarkan pesan Islam. Oke, tepuk tangan untuk cukup. Ada yang bisa menanggapinya? Kalau nggak ada, berarti silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali. Saya ini adalah menyimpulkan atas diskusi kalian tadi itu. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan atas beberapa kelompok tadi? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan. Saya. Oke, silakan, Mbak Pia. Sambil berdiri, Pak. Saya akan menyimpulkan tentang materi yang tadi kita semua bahas. Terdapat 4 pandangan atau kelompok pemikiran yang berbeda terkait substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW selama periode Mekah. Pendapat kelompok Abu Bakar menekankan keterbatasan sumber daya, penekanan pada tauhid, dan pendekatan dakwah secara rahasia. Sedangkan pendapat kelompok Umar bin Khattab atau kelompok saya menyoroti sabar, fokus pada ajaran moral, dan pembentukan komunitas kecil. Sementara itu, pendapat kelompok Utsman menekankan penekanan pada monoteisme, keadilan sosial, dan ketahanan. Setiap kelompok memiliki perspektif uniknya sendiri, mencerminkan beragam pemahaman dalam pemahaman strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW. Selama periode Mekah, pertahanan terdapat keragaman interpretasi substansi dakwah Rasulullah selama periode Mekah dalam sejarah Islam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Apa yang telah disampaikan dalam menyimpulkan diskusi tadi itu? Ada yang bisa lagi untuk menyimpulkannya? Saya Pak. Oke, silakan. Mbak Aisyah ya. Aisyah, silakan. Kesimpulan dari kelompok saya dari persoalan bagaimana peran Khadijah binti Khuwailid dalam kehidupan Rasulullah SAW, terutama dalam hal dagangnya dan pernikahan mereka dan amat dampaknya terhadap perjalanan hidup ini. Khadijah binti Khuwailid memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal dagangan, dia adalah majikannya dan mempercayakan pada tanggung jawab besar dalam manajemen dagangan. Dalam pernikahan, dia adalah pendamping setia dan penyokong emosional yang sangat penting bagi Rasulullah. Kontribusi Khadijah membantu membangun fondasi kuat bagi Rasulullah dalam mengemban misi kenabiannya dan mencapai keberhasilan dalam menyebarkan agama Islam. Oke, teman. Berikutnya adalah ini adalah merupakan salah satu diskusi belajar kelompok yang sangat luar biasa sekali, dan tiap-tiap kelompok mampu untuk mempresentasikan apa yang menjadi temuan-temuannya itu dan mampu untuk menyimpulkannya atas diskusi tadi. Kemudian berikutnya ini itu adalah apa yang telah kalian temukan dari hasil kelompok tadi itu, terus kemudian di-share di media sosial, gitu ya. Itu merupakan salah satu bentuk bahwa kamu itu adalah termasuk abad 21. Abad 21 itu apa? Abad 21 itu adalah di mana dia itu mampu untuk mengoperasikan yang namanya digital. Nih. Sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Halo, sudah bisa? Sudah. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Siapa bisa
membuat peta konsep. Ini silakan nanti itu kalian kaji ulang kembali, terus kemudian dibuat yang namanya peta konsep. Saya kasih contoh dari Pak Guru ini, ya kan? Saya kasih contoh ini, kemudian nanti di peta konsepkan apa yang telah kalian temukan dari pembelajaran dari ini. Silakan. Terus lagi masih ada satu lagi. Ini. Silakan. Kemudian saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yang terkait substansi dan strategi dakwah Nabi periode Makkah. Ini yang pertama, yaitu perjuangan awal Rasulullah dalam dakwah. Yang pertama ini, kesimpulan yang pertama adalah perjuangan awal Rasulullah dalam berdakwah. Periode Mekah merupakan masa awal dakwah Rasulullah di mana beliau melakukan upaya dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk mengajak orang agar menyembah Allah, menjauhi penyembahan berhala, dan menyadari adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kesimpulan yang kedua, strategi dakwah Nabi, bahwa Nabi Muhammad di masa itu menggunakan dua strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi secara sembunyi. Yang kedua yaitu menggunakan strategi secara terang. Kesimpulan yang ketiga, ketekunan dan perlawanan. Oke, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu ada termasuk salah satu nabi yang tekun untuk memperjuangkan atau menyebarkan ajaran Islam. Itu merupakan dari kesimpulan yang telah kita pelajari pada hari ini. Kemudian, kemudian yaitu merefleksikan dari materi. Apa yang telah kalian pelajari tadi? Kalian cari di internet, kalian cari di YouTube, dan kalian baca di buku kalian masing-masing itu kita mencoba untuk merefleksikan ke keadaan sekarang, ya, ke keadaan sekarang. Oke, silakan. Siapa yang bisa merefleksikan pada materi tadi itu? Siapa? Oke, silakan. Oke, sambil berdiri, silakan. Saya di sini akan merefleksikan pengalaman belajar dari materi substansi dan strategi dakwah Nabi periode Mekah, yaitu penerimaan wahyu pertama. Saat menerima wahyu pertama, Rasulullah mengalami kebingungan dan ketakutan. Namun pengalamannya mengajarkan kita tentang pentingnya keterbukaan terhadap pengalaman spiritual dan kemampuan untuk mengatasi rasa takut serta ragu. Ini mengilustrasikan pentingnya keimanan, keberanian, dan kesabaran dalam menghadapi perbedaan dan tantangan. Oke, tepuk tangan untuk guysnya. Lanjut, adakah yang mampu untuk merefleksikan kembali sekarang? Oke, silakan, Mbak Siti Perkana, silakan. Saya akan merefleksikan pengalaman belajar dari materi substansi dan strategi dakwah Nabi periode Mekah. Peristiwa Hajar Aswad, kejadian di mana Rasulullah menengahi perselisihan tentang pemindahan Hajar Aswad, menunjukkan kemampuannya sebagai penengah yang bijak. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya penyelesaian konflik yang damai dan diplomatis dalam masyarakat. Oke, yaitu penyelesaian konflik yang damai. Tepuk tangan untuk ribetnya adalah cukup dengan tepuk tangan. Mantap sekali, luar biasa sekali kan? Kemudian ini yang bisa kita ambil dari materi substansi ini itu adalah kebenaran dan komitmen untuk membela kebenaran. Saya ulangi lagi, yang kita ambil profil pelajar Pancasilanya itu adalah melalui materi tadi, yaitu kebenaran dan komitmen untuk membela kebenaran. Dan yang kedua, kerja sama. Yang nomor 3, kejujuran dan ini kalau kita sempurnakan dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya akan menyampaikan materi yang akan besok mempelajari apa?
substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Rasulullah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berkah bermanfaat untuk agama. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.